Bergerak bersama, maju bersama untuk Indonesia maju. Tugas calon guru penggerak 1.3.A.9 Koneksi antar materi visi guru penggerak oleh Tarifar R. Syaloho, CGP Angkatan 2 UPT SMP Negeri 40 Medan. Yang menjadi visi guru penggerak, pendidikan yang berpihak pada murid untuk mewujudkan merdeka belajar. Untuk mewujudkan visi guru penggerak mengacu pada pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara menentukan nilai dan peran guru penggerak dengan menggunakan pendekatan kekuatan, yaitu inquiry apresiatif dan akan menghasilkan murid merdeka belajar. Pertama, kita bahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak, kita acuannya terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, berhamba pada anak, yang artinya menempatkan anak pada posisi yang harus dihormati oleh siapapun, baik itu guru, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Di samping itu, untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka diperlukan seorang guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan sangat diperlukan peran seorang guru penggerak untuk mencapai cita-cita atau untuk mencapai visi yang dituju. Menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik dan kreatif, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan seorang guru penggerak, dan untuk mencapai visi dari seorang guru penggerak, maka diperlukan pendekatan berbasis kekuatan, yaitu inquiry apresiatif, di mana inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan Bagja. Bagja adalah prakarsa perubahan yang mengapresiasi sisi positif, kekuatan aset, sehingga menguatkan individu dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berpihak kepada murid. Adapun tahapan dari Bagja, yang pertama itu buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, kelima atur eksekusi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, kita gunakan dengan pendekatan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan, bagaimana pendidikan yang berpihak pada anak? Dua, langkah-langkah apa yang digunakan agar pendidikan berpihak pada anak terlaksana? Pendidikan yang berpihak pada anak adalah mengutamakan kepentingan anak, tertuju pada perkembangan anak dan keputusan didasari pembelajaran murid. Yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan agar pendidikan berpihak pada anak terlaksana. Yang pertama, keinginan untuk punya perubahan. Kedua, pendidik harus menuntun. Tiga, pendidik harus seperti petani, membuat model pembelajaran dengan konsep bermain, memberikan kebebasan buat anak untuk berkarya, berinovasi. Pendidik tidak hanya sebagai mendistribusikan ilmu kepada anak, melainkan juga menjadi orang tua yang mendidik dan mengayomi. Prakarsa perubahan yang
menurut tahapan Bagja. Ambil pelajaran. Pertama, pembelajaran yang bagaimanakah dilakukan selama ini? Yang kedua, perubahan apakah yang dilakukan agar pendidikan berpihak pada anak? Pembelajaran yang dilakukan selama ini adalah pembelajaran yang menginginkan target kurikulum tercapai dan belum berpihak pada anak, dan masih skenario dituntut oleh guru. Sedangkan yang kedua, perubahan yang dilakukan agar pendidikan berpihak pada anak. Yang pertama, keinginan pendidik ingin berubah, mengutamakan kepentingan anak, perubahan pola pikir, menciptakan suasana belajar menyenangkan, ketersediaan sarana dan prasarana, membangun rasa kepercayaan antar sesama pemangku kepentingan. Yang menjadi yang ketiga, prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan Bagja adalah gali mimpi. Seperti apakah suasana belajar jika pendidikan berpusat pada anak? Perubahan apa yang bisa dilihat dari peserta didik jika pendidikan berpusat pada anak? Hal baru apa yang bisa dilakukan siswa jika pendidikan berpusat pada anak? Yang pertama, suasana belajar akan menyenangkan dan kreatif. Anak akan terbangun dan termotivasi jika pendidikan berpusat pada anak. Perubahan dari peserta didik berani mengemukakan pendapat kreatif dan kritis. Yang ketiga, berani berkarya dan berinovasi. Jabarkan rencana. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung pendidikan berpusat pada anak? Siapa lagi yang memiliki tujuan yang sama? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai pendidikan yang berpusat pada anak? Bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan di sekolah agar semua punya visi yang sama dan saling membangun kepercayaan. Semua pendidik harus punya visi yang sama, karena tercapainya visi jika semua pemangku kepentingan punya tujuan yang sama, dan cara untuk saling menyemangati adalah saling mendukung dan menjadi coach bagi guru lain. Dan sebagai prakarsa perubahan, atur eksekusi. Siapa saja yang akan terlibat mewujudkan visi ini? Yang kedua, kapan dimulai visi pendidikan berpihak pada anak? Yang ketiga, siapa yang mengawasi dan memonitor dan mengevaluasi terhadap pendidikan yang berpusat pada anak? Pertama, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua siswa, dan komite sekolah. Visi ini, pendidikan berpihak pada anak, akan kita mulai Juli 2021, tahun ajaran baru, yang mengawasi dan memonitoring dan mengevaluasi terhadap pendidikan berpusat pada anak adalah kepala sekolah berdasarkan masukan yang diberikan oleh guru. Dengan adanya visi, maka kita bisa bergerak dengan fokus dan tujuan utama apa yang ingin kita capai. Dengan pendidikan yang berpusat kepada anak, maka tercapailah suatu visi murid merdeka. Murid merdeka adalah murid yang mendapatkan kebebasan, mengembangkan potensi yang dimiliki, berinovasi, kreatif, dan belajar yang menyenangkan. Maka tercapailah merdeka belajar, di mana merdeka belajar bermakna memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyamannya untuk mewujudkan perlu kolaborasi antar pemangku kepentingan di sekolah. Maka terjadi sekolah adalah rumah yang nyaman buat siswa.
bergerak bersama untuk melakukan perubahan demi Indonesia maju. Salam dan bahagia. Terima kasih.